tapi itu menjadi rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya, bahkan khususnya yang kita harapkan dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kita peringati ini adalah seorang pemimpin, seorang junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh suri tauladan bagi kita, contoh menjadi panutan kita untuk menjalankan roda ataupun kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Jadi ini adalah satu contoh suri tauladan, sesuatu hasanah yang kita harapkan dari pertemuan semacam ini, dari ceramah yang disampaikan, maupun hasanah yang disampaikan oleh para penceramah kita ini bisa kita resapi, bisa kita pahami, dan yang penting adalah bagaimana kita laksanakan secara baik dalam hidup dan keterlibatan masyarakat. Bentuk partisipasi yang begitu besar yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pembinaan umat, dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itulah kami memberikan support dan dukungan sepenuhnya. Mudah-mudahan kegiatan semacam ini tidak hanya dari seluruhnya yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini juga kami sampaikan sudah semakin dekat kegiatan pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 9 April yang akan datang. Kurang dari 3 bulan kegiatan pemilu sudah akan berlangsung. Baik kita yang ada di Jakarta Selatan, tingkat DKI maupun di tingkat nasional akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 April yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau, mengajak kita semua warga Jakarta Selatan, mari kita ciptakan kondisi kita, wilayah kita, kondisi yang memungkinkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan legislatif ini bisa berjalan dengan baik. Kita harapkan dukungan partisipasi kita semua. Mari kita upayakan, mari kita ciptakan kondisi wilayah kita, kondisi yang aman, kondisi yang memungkinkan tahapan-tahapan pemilu ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Tentu apabila terjadi hal-hal yang berkembang di masyarakat yang mengarah kepada tindakan-tindakan yang anarkis ataupun tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya keamanan ataupun kondisi keamanan kita, kami harapkan dapat disampaikan kepada petugas-petugas keamanan di wilayah kita ini. Hadirin jamaah seluruh yang berbahagia, Jakarta Selatan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada umat Islam yang ada di Jakarta Selatan dalam kaitan berhasilnya kita Jakarta Selatan dalam rangka pengumpulan zakat, infak dan sedekah, di mana Jakarta Selatan 2 tahun terakhir alhamdulillah dapat mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dalam jumlah yang tertinggi di DKI Jakarta. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 ini alhamdulillah terus dapat kita tingkatkan melebihi apa yang dicapai oleh wilayah lain. Tentu ini adalah hal yang patut kita syukuri bersama. Kami berharap keberhasilan kita dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah ini tahun-tahun mendatang, tahun 2014 dan selanjutnya dapat kita tingkatkan kembali secara maksimal. Sebab 100% hasil yang kita kumpulkan dari dana zakat, infak dan sedekah ini 100% dikembalikan untuk kemaslahatan umat Islam. Baik itu untuk kegiatan yang ada di tingkat musola, majelis taklim, masjid maupun bantuan kepada para pelajar yatim piatu maupun guru-guru ngaji, termasuk marbot masjid maupun musola mendapatkan bantuan dari dana pendaya gunaan zakat, infak, sedekah yang kita himpun dari masyarakat umat Islam yang ada di Jakarta Selatan. Untuk itulah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tahun-tahun depan apa yang kita hasilkan ini terus dapat kita tingkatkan lebih besar lagi guna kemaslahatan umat kita yang ada di Jakarta Selatan. Bapak Ibu hadirin jamaah seluruhnya yang berbahagia, sekali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan kami berdoa kegiatan yang kita lakukan ini mempunyai satu hikmah yang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih.
Demikianlah sambutan dari Kokolim boleh sedikit serat, tapi zikirnya kokoh, insya Allah tidak kalah sama Ustadz Arifin Irham. Perawatan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya kokoh, tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan kokoh boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Baik, salam. Kokoh ulangi sekali lagi. Bagi yang ikhlas menjawab salam kokoh, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, kokoh doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Kira naik gaji. Kokoh tenang saja bu, juga masih kokoh doakan semoga suaminya kawin lagi ya. Jangan. Baik, salam kokoh ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Semuanya biar acara malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyyil azim. Hadirin mukarramin, sekadar para alim ulama, para asatidz, para ustazat, para tokoh masyarakat, para hujat, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan yayasan, pimpinan majelis taklim, dan aparatur pemerintahan, ya sama-sama kita muliakan, kita hormati Wali Kota Jakarta Selatan, Wali Kota kita bersama yang kita cintai, hadir di tengah-tengah kita, yaitu Al-Mukarram Ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Syamsuddin Nur MSI, yang kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah barakai usia jabatan karir beliau, Allah jadikan setiap gagasan perjuangan beliau jadi jalan kemuliaan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Juga hadir Bapak Camat kita Al-Mukarram Bapak Haji Ashril Rijal, Ibu Lurah kita ya, Al-Mukarram Ibu Lurah, Ibu Haja Kendrawati ya, Pak RW Al-Mukarram Bapak Haji Rahmat Riki yang kita muliakan, terutama tokoh masyarakat kita yang kita muliakan, hadir Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman, Kiai Haji Hasanuddin Nawi, segenap pengurus dan panitia-panitia yang lainnya yang berkat perjuangan kerja keras beliau semuanya suksesnya acara pada malam hari ini. Kita doakan beliau di semuanya, Allah panjangkan umurnya, Allah barakai usianya, Allah jadikan setiap perjuangan keringatnya menjadi jalan kemuliaan dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, adik-adik kokolim yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cengot-cengot. Jika itu sinting cemeng, hanya ditati Allah, ya saya waktu congsan Islam saat itu siang. Ibu ngerti kagak bu? Hanya. Bukan mohon maaf Bapak Ibu, kokolim aslinya Chinese, kokolim aslinya Tionghoa. Percaya kokolim orang Cina? Ibu bapak percaya kokolim orang Cina? Kira-kira kokolim matanya sipit apa belok? Yang mengatakan belok fitnah. Sipit, walaupun kokolim matanya sipit, alhamdulillah dari bukan empat mata sampai Ramadan terang 7 dan obat hati itu siar, kokolim mendapatkan sebuah syair burung pipit di pulau-pulau biar kokolim sipit. Katanya mirip Andi Lau. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah.
pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah jamaah Masjid An-Nur bersama-sama berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, dihadiri oleh para pejabat kita. Kita bersama-sama berkumpul mengagungkan kelahirannya baginda Rasulullah alias memperingati Maulid Nabi. Maulid dari kalimat walada yuladu maulidun, artinya kelahiran. Memperingati Maulid Nabi sama saja merayakan hari ulang tahunnya baginda Rasulullah. Sebelumnya kalau ingin tanya Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sekilas informasi Bapak Ibu, Pak Wali Kota, sekilas informasi, Kokolim itu paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau nggak ada suara. Bapak mau tanya, Bapak Ibu adik-adik, baginda Rasulullah lahir pada hari apa? Hari apa Bu? Senin. Alhamdulillah Kokolim juga jeratnya pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, Senin dan Kamis. Kenapa baginda Rasulullah selalu berpuasa di hari Senin? Karena salah satunya beliau mengagungkan, memuliakan hari kelahiran beliau. Kenapa baginda Rasulullah selalu berpuasa di hari Kamis? Karena setiap hari Kamis amal-amal kita diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah. Alangkah indahnya ketika amal kita dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan berpuasa hari kelahiran beliau. Jadi kalau kita turun mengagungkan kelahiran Rasulullah alias memperingati Maulid Nabi, boleh saja, bahkan berkah insya Allah. Sampai Rasul mengajarkan, berjanji, man a'zama maulidi, siapa umatku yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiranku, untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat aku akan menjadi syafaat dan penolongnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Di perjalanan kita bisa berkumpul tempat yang maulid barokah peringatan maulid, maka insya Allah kita semuanya meraih keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Cari saja istri yang namanya Siti Barokah. Punya istri berkah, suami berkah, punya anak berkah. Kalau berkah sudah sukses dunia dan akhirat. Tapi yang namanya sukses itu baru hanya di dunia. Berkah sukses dunia dan akhirat. Jabatan berkah, hartanya berkah, hidupnya dia berkah. Tapi ngomong-ngomong Bapak Ibu adik-adik, tahu yang namanya berkah tidak? Tahu yang tahu ya Pak, yang pantas kelihatan wajah berkah. Inilah berkah. Berkah itu kata ulama adalah Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tidak mendatangkan manfaat, sesuatu yang banyak tidak mendatangkan kebaikan, itu namanya berkah. Tanggal 7 sudah komat. Sudah Pak? Mending tanggal 7 sudah komat, 7 menit sudah komat. Masa baru terima gajian habis dibayar hutang, betul? Hanya jadi kalau dulu ada Wali Songo salah satunya bernama Sunan Kalijaga. Bapak Ibu adik-adik kenal Sunan Kalijaga? Di mana kenalannya? Sunan Kalijaga ketika berdakwah menyebarkan Islam melalui sebuah media namanya gamelan dan wayang. Sesuai dengan perkembangan zaman waktu itu, kalau Kokoli dengan filosofi sulap-sulapnya Kokoli yang rajin bersama Kokoli di Indosiar, di acara Obat Hati selalu ada. Kenapa ketawa Bu? Itu nama asli Koko, tolong jangan dipanjang-panjangin. Nama Cinanya Lim Hai, bukan Tai lagi ibu dorong ini. Kokoli masih ingat nostalgia Kokoli 7 tahun yang lalu, ketika pertama kali menjadi seorang finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005. Ketika jadi seorang finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005, waktu itu sebagai tamu kehormatan
Acara kita nantikan yaitu ceramah agama oleh finalis Dai TPI dan Dai Ilusionis Trans 7 Indosiar Jakarta Indonesia kepada Al-Mukarram Ustadz Limbau Tai. Ya Allah ya Rabbana ya salam Pak Kiai, masa Lim Hai Tai dipanggil Limbau Tai? Kata Kiai pada waktu itu Ananda Lim Hai, bukan Tai lagi. Apakah Anda masuk agama Islam panggilan dari hati? Allahu Akbar. Ketika Syah jadi muslim, Islamnya habis sholat maghrib. Begitu datang waktu sholat isya, azannya berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada nggak Lim? Iya Pak Kiai. Yuk kita sholat isya berjamaah. Sholat isya Pak Kiai? Iya. Kamu sudah beragama Islam Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai, punten Pak Kiai, and sorry Pak Kiai, sorry. Tiknya selesai Bu, doa, jangan lupa minta doa seorang tua kita, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Singkat aja Bu ya, karena Bang Haji Rahman kurang sehat, nanti belum diulang pemerintah saya terakhir di sini. Bapak Ibu, tiknya selesai ya, Bu-nya apa? Singkat aja. Bu-nya adalah usaha alias mau bekerja keras. Orang Islam kalau ingin berkah, gak cukup hanya dengan duit, gak cukup hanya dengan doa, minta doa restu orang tuanya, gak cukup hanya dengan sholat 5 waktu, tapi dia masih ada usaha alias mau bekerja keras. Fa'idha qudiyatis sholatu. Kalau sekarang usaha yang bagaimana yang bisa meraih keberkahan. Kunci yang pertama, usaha yang bisa mendatangkan keberkahan. Kunci yang pertama, ketika usaha jaga hati. Apa Bu? Tidak boleh sombong, dengki, pelit, bakhil, iri hati, berburuk sangka, jatuh menjatuhkan. Kalau dari melihat dan mendengar bisa jaga hati, menjadi orang yang selalu berbaik sangka, husnuzon, positive thinking. Contoh Bu, begitu tadi Kok Kolim datang Bu, kuculuk pagi ceramah tadi terakhir Pak, ceramah di Serang. Tadi saya langsung berangkat selesai langsung ke sini. Begitu tadi nyampe di sini disambut oleh orang Bapak Haji Yusuf sebagai ketua DKM dan pengurus-pengurus yang lainnya. Begitu Kok Kolim nyampe kuculuk gak bisa jaga hati, syirik, dengki, iri hati, bagaimana hidupnya mau berkah, betul? Jadi kalau ada di kampung kita nih Bu, Pak, tetangganya kagak akur, iri-irian, berantem dan sebagainya, ciri-ciri hidupnya tidak pernah berkah. Mudah-mudahan kampung kita tetangga semuanya akur, amin. Semuanya rukun, amin. Pak, pertama jaga hati, usaha yang berkah. Singkat aja ya. Yang kedua apa? Yang baik dan halal. Pasti kembali baik dan halal, itu yang berkah. In ahsantum li anfusikum. Kalian persembahkan usaha yang baik dan halal, kembali baik dan halal. Wa in asatum falaha, yang tidak baik kembali tidak baik, yang tidak halal kembali tidak halal. Usaha yang tidak halal pernah berkah. Yang kedua Bu, dan singkat aja ya, nanti dan saya bisa dibaca di bukunya Kok Kolim ini belajar meraih keberkahan ya. Kalau sampai diusir sama orang tuanya Kok Kolim, mending kalau hanya diusir, diasingkan dari keluarga, di kontak paman, bibi, om, tante, semua yang ada di kota Riau, di Tanjung Pinang, Batam, Pekanbaru dan sekitarnya. Jangan terima yang namanya Kok Kolim sudah jadi anak yang durhaka, keluar dari agama Buddha. Lim, iya Pak, lu orang masuk Islam. Iya Pak. Lu orang masuk Islam? Iya Pak. Kalau lu orang masuk Islam, sekarang lu orang keluar. Keluar kamu dari rumah. Bapak Ibu ada di wow. Apakah lantas Kok Kolim butuh tempat sujud? Musola dari kalimat sholla yusolli artinya sholat, musola tempat sholat. Musola dan masjid dua-duanya tempat ibadah, bukan tempat tidur. Tidurnya di mana? Di emper masjid darurat. Ketika tidurnya di emper masjid, Kok Kolim ketemu sama seorang kiai besar yang ada di Riau di masjid. Sama kiai tadi Kok Kolim diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam naik kelas 3 SMP. Sama kiai tadi beberapa bulan kemudian Kok Kolim dipindahkan ke Sanawiyah. Tahun 1995 Kok Kolim selesai Sanawiyah. Tahun 1995 Kok Kolim dialihkan di Pondok Pesantren Dar El Qalam Dintung Jayanti Balara. Bapak Ibu, biar berkah terakhir Kok Kolim, tolong tangannya di atas dan di dada semuanya. Tolong tangannya dibalikin dada. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustaz Haji Kokolim Usfi. Kita doakan wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalaka wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun para alim ulama yang saya muliakan, pada khusus di Haji Marzuki Arman, mubaligh kita Kokolim yang saya banggakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri, khusus Pak Wali Kota masih ayah, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya coba sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Dan kemudian telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang. Tentunya dalam rangka meningkatkan pengenalan kita terhadap beliau, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak taat. Semoga kita dicintai Allah, Bu. Mau diampuni dosa-dosa kita, maka taatlah kepada Nabi. Faham? Karena taat kepada Nabi hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Kira-kira orang sini, orang mana ini, Pak? Orang Kelapa Tiga ada nggak yang nggak mau masuk surga? Ada nggak yang nggak mau masuk surga? Sahabat saya itu bertanya, ya Rasulullah, wa man aba, wahai Nabi, siapa orang Islam yang nggak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad. Mengenal biografi singkat beliau, kita mulai dari nasab beliau. Setuju? Setuju? Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin murid kami dari pengurus dan warga RW 3 Bojong Asa dengan pilihan murid kita ingin mensolidaritaskan kehidupan manusia salah ya inti daripada bagaimana kita meniru alat Rasul adalah kita dengarkan tausiah yang malam ini alhamdulillah kita merangkumkan seluruh warga RW 3 bahkan sekelurahan di Kasa dengan oleh para penasihat kami di antara Bapak Haji Pemandi, Ibu Lurah, RW dan RW sekelurahan. Alhamdulillah kami bisa sukses. Pak Wali Kota alhamdulillah bisa hadir, interaksi dengan beliau, ceramah kita yang modal, Pak Haji Umar bisa hadir, Pak Wali bisa hadir, dan cuaca Allah masih bagus. Semoga ini juga pertanda bagus. Insya Allah jamaah yang hadir bisa mau bekal-bekal nasihat yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menambah iman Islam, lingkungan yang baik, rumah tangga yang sejahtera, sakinah wadah rahmah,
dan betul sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Ustadz untuk kehidupan berkat bantuan semua golongan, semua lapisan tokoh para dermawan. Alhamdulillah sejak kami diamanahin pengurus masjid, di takmir masjid, hampir semua kiai kondang bisa berkesempatan hadir dengan bantuan Allah tentunya. Di antaranya almarhum Kiai Haji Rama Zen, Kiai Manarul Hidayah, Kiai Rama yang 2 kali, Ustaz Jebri Al-Bukhari, Ustaz Hormet, Ustaz Akri, Kongkolim, katakanlah para dai yang pernah tampil ada di TV, alhamdulillah bisa kami hadirkan di Masjid RW 03 Masjid Anur RW 03 Kelurahan Jagakarsa. Itu semua pertama berkat restu Allah SWT. Yang kedua tentunya sangat mempengaruhi partisipasi dari warga. Tanpa bantuan warga dan jemaah dari RW 03 tentunya kami sebagai pengurus tidak bisa berbuat banyak. Karena untuk mendapat acara tersebut tidak sedikit dana yang kami perlukan. Contoh misal malam ini alhamdulillah kami mendapatkan sumbangan sembako dari 12 RT sebanyak 2.000 box. Katakan satu box 25.000 itu terkumpul 50 juta. Itu kan subhanallah, 50 juta itu dari warga. Kemudian daripada donatur itu berupa uang tunai tidak kurang dari 44 juta. Subhanallah kan. Di dalam suasana yang prihatin gini, kami masih percaya uang tunai dapat daripada dermawan dari seluruh warga dapat berupa sembako 2.000 25.000 sama dengan 50 juta. Subhanallah. Semua dekat dukungan dari warga. Kalau ini jemaah yang hadir berapa dari sejak awal sore hingga malam ini, Pak? Ya, kami perkirakan kalau dari melihat sembako yang kami siapkan 2.000 kurang, jadi perkiraan kami malam ini tidak kurang dari 3.000 jemaah, baik bapak, ibu, tua, muda, remaja. Itulah salah satu mungkin mengapa kita selalu mengundang Kiai Kondang. Itu adalah salah satu daya tarik bagaimana agar jemaah maksimal yang bisa hadir. Hampir seluruh warga RW 3 dari RT tersebut hadir, karena diantaranya kita menghadirkan ulang kodam supaya itu memotivasi mereka untuk hadir. Apakah ada dari warga lain, misalkan di daerah Bekasi atau Jabodetabek, Pak, yang mungkin mampir sekaligus menyaksikan ceramah Haji Omah Irama, Pak? Ya, kalau secara resmi kami tidak mengundang sejauh itu. Kami hanya undang sekitar kelurahan kecamatan Jagakarsa. Mungkin saja tempat yang berangkat mungkin karena mungkin nama besar para penceramah kan, Pak Haji Omah Irama, Kepolri kan udah di TV. Mungkin saya juga yakin bahwa ada juga dari wilayah lain. Tadi saya dengar ada dari Depok, dari Bekasi, dari Citayam masih dengar ada. Kami bersama pengurus masjid, selalu juga ketua MK prihatin dengan musibah yang membuat banjir sebagian besar warga DKI. Kita berdoa dan kita membantu dengan materi yang kita ada. Ke depan kita harapkan Jakarta lebih aman, bebas dari banjir. Hal setidaknya bisa mengurangi banjir. Kita dukung program pemerintah membersihkan selokan, kali, buang sampah pada tempatnya. Insya Allah kami lakukan dan sosialisasikan ke masyarakat. Kalau ini peringatan Maulid Nabi sudah berapa kali dilakukan di sini, Pak? Di sini setiap tahun, setiap tahun kita akan ada Maulid. Ini dari tradisi dari zaman nenek moyang. Setiap tahun. Baik, Pak, dengan Pak siapa, Pak? Pak dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak Haji Muhammad Yusuf. Sebagai apa? Sebagai apa, Pak? Sebagai ketua Masjid Anur sekaligus juga ketua LMK. Oke, satu lagi, Pak. Ya, lanjut, Pak.